Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Ahibba'il kiram, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam satu tempat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman-taman surga. Pernah Rasulullah bersabda, "Idza marrutum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, hendaklah kalian santai di situ, ngambil manfaat di sana. Kemudian sahabat terheran-heran. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga? Ternyata taman-taman surga itu tidak nunggu kita meninggal dulu. Artinya Allah telah memberikan miniatur taman surga di dunia ini. Apa? Kemudian Rasulullah menyebutkan hilaqud dzikir. Di dalam riwayat lain adalah majalisul ilmi. Yaitu kelompok-kelompok zikir. Dalam riwayat lain adalah majelis ilmu. Zikir di sini adalah sesuatu yang kemudian membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan di dunia untuk apa? Gambarannya itu seperti halnya kita ada di majelis ilmu. Di sana ada manfaat. Kemudian di sana mengingat Allah. Sama ketika berada di dalam surga, kita nanti akan selalu mengingat Allah, bahkan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada acara ini insya Allah kita akan membahas satu kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau juga mendapatkan julukan Syekhul Islam juga selain Ibnu Taimiyah. Jadi ada beberapa ulama yang mendapatkan julukan Syekhul Islam, diantaranya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Namun sebelum kita membahas hal itu, insya Allah kita akan perkenalan dulu ya. Karena ya tak kenal maka ya tak harus, seperti itu. Kata orang dulu, tak kenal maka tak sayang. Tentunya rasa kasih sayang, rasa dekat, kemudian saling perhatian itu tentu diawali dengan perkenalan. Baik, ini data pribadi saya. Nama saya Muhammad Naim bin Syukri Al-Maduri. Saya asli Madura ya. Sekarang bermukim tinggal di perumahan Medina Residen 2 di Kecamatan Dau. Jadi cukup lumayan kalau dari sini. Tapi saya asli Sumeneb, Madura, dan status sudah menikah. Mulai tahun 2017 kemarin. Dan dikaruniai anak, satu orang anak lelaki bernama Abdul Qadir. Makanya saya disebut Abu Abdul Qadir. Nah, itu ya. Jadi itu sunnah. Itu namanya kunyah. Bahkan kesunahan ini walaupun kita belum punya anak, belum menikah, itu disunahkan untuk mempunyai kunyah. Misalkan antum namanya Rio, itu antum terserah bikin misalkan Abul Faraj, yaitu ayah kebahagiaan, atau Abul Farah, seperti itu sunnah. Dan Rasulullah berkali-kali menjuluki sahabatnya dengan kunyah ini. Kunyah itu julukan yang diawali oleh abun ataupun umun, seperti itu. Itu sunnah hukumnya. Kemudian kalau lihat dari pendidikan rata-rata saya di luar Malang. Pertama ada di Sumeneb, SD atau MI ya pada saat itu. Kemudian SMP di Sumeneb juga. Lalu saya pernah ada di Jember.
Di sana cukup lama 3 tahun, di situ fokus mondok. Walaupun sebenarnya juga ada sekolah. Karena memang ya kita dari kecil memang hidupnya di pondok terus, Ustaz. Di pondok terus. Sehingga untuk dunia luar gitu ya, dunia formal kayak gitu, terus terang saya sendiri kurang berpengalaman kalau dunia formal. Hanya saja ketika setelah menikah, kemudian karena istri saya itu, saya lulusan SMA, kemudian istri saya S2, bayangkan. Akan tapi begitulah yang namanya takdir, begitulah yang namanya qada, jodoh, memang sudah Allah yang menentukan, kita bisanya hanya berikhtiar saja. Lah disitulah kemudian saya mengenal. Makanya kemudian saya kuliah di Staima Al-Hikam dan baru lulus kemarin ini 2021. Mengenallah apa itu dunia formal, bagaimana kuliahan seperti apa. Jujur kalau sebelumnya itu istilahnya apa ya, kuper gitu. Karena memang di pondok aja kita apa aja urusannya gitu kan. Baca kitab aja. Gitu dulu seperti itu. Alhamdulillah. Dan bahkan dulunya saya terkesan menutup diri terhadap dunia luar. Kenapa? Tentunya saya punya alasan-alasan tersendiri. Karena ya kita tahulah bagaimana pergaulan di sana, ini dan sebagainya. Namun kemudian semenjak menikah saya tercerahkan dengan istri saya sendiri. Begitu ya, ternyata kalau misalkan orang yang berpengetahuan, dia uzlah, istilah uzlah ya, uzlah itu nyepi, tapi dalam rangka beribadah pada Allah. Coba bayangkan, orang yang alim, orang yang beribadah ini bukan dalam rangka saya menganggap diri sendiri alim ahli ibadah, tidak. Coba bayangkan, semua orang alim di rumahnya. Takut terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Coba sekarang di luar menjadi apa? Maka semakin hancur. Maka pergaulan semakin buruk. Laki-laki dengan perempuan sudah tidak ada batas lagi. Nah disitulah kemudian tercerahkan, oh iya ya. Kalau misalkan seandainya di rumah saja, fokus ngaji kita, fokus ngafalkan. Bukan itu tidak baik, sangat baik. Sangat baik, menggali fikih, menggali hukum. Namun dia tidak berdakwah ke orang luar. Menutup diri terhadap kehidupan kampus misalnya. Menutup diri terhadap kehidupan perkotaan misalnya. Maka lalu siapa yang akan membimbing orang-orang menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ternyata betul ya, setelah menikah maka sempurna keimanan seseorang. Nah, ini mungkin karena banyak mahasiswa, karena saya sekaligus praktisi pranikah ini. Gitu ya. Apa kata Rasulullah? Jadi barang siapa yang sudah menikah, maka separuh agamanya itu telah tersempurnakan. Sebelumnya sudah sempurna, kurang, masih separuh. Ketika menikah dia akan menjadi sempurna. Ternyata betul. Pemikiran bisa jadi istri kita itu bisa jadi lebih pemikirannya lebih luas. Kita saja barangkali yang kuper. Atau sebaliknya, istrinya yang mungkin pemikirannya sempit, suaminya datang mencerahkan. Makanya di dalam hal ini memang betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ketika seorang menikah maka sempurnalah pemikirannya, imannya terjaga dan sebagainya. Ini perjalanan pendidikan saya. Kemudian saya juga pernah menulis buku. Kurang lebih ada 10 buku yang saya tulis di sini. Oh, terhalang ini. Enggak apa-apa. Jadi yang pertama tentang masalah taharah. Ini ditulis oleh saya atas permintaan seorang syekh guru saya, Syekh Abdul Kudus di Kalimantan. Saya pernah ditugaskan untuk mengajar ke Kalimantan. Dan yang kedua tentang masalah jenazah. Jadi 2 kitab ini saya selesaikan kurang lebih hanya 1 bulan. Itu dikebut memang. Kemudian yang ketiga tentang masalah tarawih. Itu kan heboh ya antara NU, Muhammadiyah segala macam. Nah itu kita lihat dari pertimbangan hadisnya itu seperti apa. Dalam timbangan hadis, apa memang ada yang sekian-sekian dan sebagainya. Kemudian tentang sholat, ada umrah menurut 4 madhab. Ini ada taksimat fi ilmil alat, itu tentang bahasa Arab ya dan berbahasa Arab. Kemudian ada terjemah unwanudharah, itu juga dalam bahasa Arab tapi saya terjemahkan. Dan kemudian ada gerbang menuju pelaminan. Nah ini tentang masalah nikah. Mulai dari rukunnya, syaratnya, tolak apa segala macam, itu semuanya ada di sana. Dan yang kemudian yang ke-9 ada asa otak. Asa otak syar'i sebenarnya.
tentang masalah fikih, tapi kita buat semacam tebak-tebakan, semacam teka-teki seperti itu. Nah, itu semuanya masih proses, ada yang beberapa yang sudah selesai dan bahkan diterbitkan seperti Gerbang Menuju Pelaminan, yang lainnya itu sudah selesai semua, cuman saya belum terbitkan. Karena untuk menerbitkan kan butuh biaya juga seperti itu. Nah, malah kuliah seperti itu. Kemudian guru-guru saya di sini kurang lebih ada 10 ya. Kemudian ada Kiai Haji Abdullah Khalil, ada beberapa itu. Di antaranya ada yang sangat berpengaruh, ada Kiai Haji Mahmudi Syukri, kakak saya sendiri, almarhum. Kemudian ada juga di sana Syekh Dr. Quds As-Samarai dari Irak. Itu juga sangat berpengaruh pada saya. Dan juga ada Syekh Al-Habib Hashim bin Abdullah bin Asgaf, yaitu dari Banyuwangi. Nah, malah kuliah seperti itu. Kemudian pengalaman mengajar, saya ngajar di mana saja. Ya pernah di Banyuwangi, di sana kurang lebih 5 tahun, cukup lama. Kemudian ada di Pendem sebagai ganti dari kakak saya. Kemudian ada di Kalimantan Barat, ya Pondok Pesantren Darul Fadilah. Kemudian ada di Omah Al-Quran sampai sekarang. Ini daerah Merjosari. Di sini adalah mahasiswi semuanya, mahasiswi semua. Jadi dia kuliahnya rata-rata di UIN. Nah, mungkin bisa channel-channelan saling nanti saya siswa ini. Kemudian ngajar juga di Ma'had Syaraful Haramain di Sulfat. Di Sulfat sana, ada di Al-Khonsa ini di Noyo, kemudian ada di Al-Furqan dan Khairu Ummah. Kemudian ini kursus diklat dan seminar yang pernah saya ikuti. Kemampuan bahasa luar saya mampu adalah bahasa Arab. Kemudian organisasi ini. Cuman ini organisasinya ya. Jadi ini dulu Ustaz. Tahun 2007 dulu. Nah, sekarang sudah ya begitulah, kalau sudah menikah itu kan semakin subur kalau sudah menikah. Baik, alhamdulillah. Itu adalah tentang diri saya. Kemudian ini kita masuk pada kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan judul Ad-Da'u wad-Dawa. Nama kitabnya. Kitab ini sebenarnya tidak diberi nama khusus seperti ini oleh penulisnya. Jadi nama aslinya adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Jadi panjang. Jadi jawaban yang sempurna bagi orang yang bertanya tentang obat yang bisa menyembuhkan atas izin Allah tentunya. Jadi ini nama awalnya. Akan tetapi ulama juga menyanggah kayak gitu. Jadi ini terkait penamaan kitab ini, kitab satu buku yang ditulis Ibnu Qayyim ini, ditemukan salah satu naskah-naskah itu kan banyak ya. Ada yang kemudian ditulis oleh muridnya, jadi gurunya tinggal ngomong kayak gini lalu kemudian dicatat. Ada juga berupa himpunan-himpunan surat. Nah, dan ini adalah himpunan surat dari beliau. Jadi ketika ada yang tanya, beliau tulis di sana, berserakan, lalu akhirnya muridnya ada yang berusaha untuk mengumpulkan. Makanya kemudian ada yang nuliskan lagi, dulu dinasakh, tidak ada fotokopi. Kalau fotokopi kan semuanya sama, seragam. Kalau dulu dinasakh itu menyalin, disalin. Makanya kadang terjadi kol. Bahkan namanya itu bisa hilang kena air. Dan tintanya juga bukan tinta seperti bolpen sekarang. Kalau sekarang kena air pun awet. Dulu itu kena air sedikit sudah nggak kelihatan. Makanya kemudian kenapa terkadang kitab itu punya nama 2, bahkan ada yang punya nama 4. Satu kitab. Padahal isinya sama. Makanya itu terkadang tergantung naskahnya. Dan tahukah saudara-saudari sekalian, naskah-naskah kita ini, naskah kaum muslimin yang ditulis oleh para ulama, itu banyak yang ada di Belanda, ada di Swiss, kemudian ada di negara-negara barat. Kenapa kok sampai seperti itu? Ternyata banyak sebab. Pertama, ketika mereka orang-orang barat yang memang sengaja menjajah, diantaranya saya contohkan di Nusantara, ya itu cukup lama menjajah di sini, mereka juga kan mempunyai misi selain rempah-rempah dan segala macam adalah apa? Keilmuan. Mereka juga ingin, istilah dalam tanda kutip, ingin mencuri keilmuan. Selain menyebarkan agama mereka tentunya. Makanya kemudian naskah-naskah itu diambil oleh mereka. Makanya naskah-naskah punyanya Syekh Nawawi Al-Bantani ada di sana. Naskah asli yang tulisan beliau atau tulisan muridnya.
Percetakan-percetakan yang ada itu mereka untuk seperti Darul Minhaj, Darul Dhiya, atau bahkan Darul Kutub di Jakarta itu untuk apa istilahnya mentashih. Apakah memang seperti ini tulisannya? Terkadang berangkat ke Belanda dan itu masuk ke museum tempatnya naskah-naskah kaum muslimin itu berbayar tiap menitnya. Jadi dan tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa kamera, jadi hanya lihat saja. Boleh membawa buku perbandingannya. Oh ternyata ini yang asli, kemudian dicatat. Tapi kalau foto rekam itu nggak boleh. Padahal itu adalah haknya kaum muslimin. Termasuk juga ketika Mongol menjajah siapa? Baghdad, menghancur luluh tankkan Baghdad, itu diambil oleh sebagian orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Kemudian disimpanlah di sana. Dan mereka kenapa? Sadar betul bahwa kaum muslimin nanti akan membutuhkan. Sehingga dibuatlah semacam museum, kaum muslimin yang datang ke sini bayar. Jadi orientasinya adalah materi, adalah uang. Sementara orang Islam tidak kemudian menjadikan materi itu sebagai orientasi. Materi itu dijadikan sebagai pelengkap, penunjang, sebagai perantara. Seperti itu. Nah, kemudian ulama menyebutkan bahwa nama yang lain dari kitab ini adalah ad-da'u wad-dawa. Nah, ini. Jadi Ibnul Qayyim memang tidak pernah memberi judul karya ini dengan salah satu dari kedua judul tersebut. Jadi secara apa namanya, beliau sendiri ternyata tidak memberikan kayak gitu. Namun ternyata nama ini ad-da'u wad-dawa, kalau kita kembali kepada bahasa Arab, di sana ada bahasa al-arud wal qawafi. Itu untuk bikin judul saja Ustadz, itu ada ilmunya. Betul. Dalam kalau misalkan ada ulama bikin kitab, cara bikin judul itu ada ilmunya sendiri, itu namanya al-arud wal qawafi. Tapi ya kalau dalam hal ini yang lebih dibutuhkan adalah qawafinya. Arud nanti berkaitan dengan syairnya. Jadi ada ilmu tersendiri hanya bikin nama. Kalau kita kan enggak suka-suka kita gitu kan ya. Yang penting enak. Jadi ada benar-benar tersistem dan termanage. Nah, ini lebih dikenal ternyata ada wadawa. Sebab kalau secara qawafi itu berwazan ada wadawa, akhirannya sama-sama hamzah ada wadawa seperti itu. Nah, makanya kemudian ulama ada yang menguatkan seperti siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa menurut saya ya ini namanya memang ini dikuatkan. Apa diantaranya? Karena dalam tulisan-tulisan beliau itu menyebutkan bahwa ada ul-udal, ada penyakit al-qatal yang membunuh itu bisa disembuhkan dengan ad-dawa apa kayak gini. Makanya kemudian ini karena dalam tulisan-tulisan beliau di buku ini menyebutkan banyak disebutkan kata ada penyakit, wadawa dan obat. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga diantaranya Ibnul Ammad. Beliau juga menguatkan nama ada wadawa ini ketimbang al-jawabus syafi liman sa'ala anid dawa'i asy-syafi. Kemudian ada Asy-Syaukani dalam Al-Badrul Thalib. Asy-Syaukani ini adalah seorang ulama besar ya. Luar biasa kealimannya, karya-karya beliau itu sangat banyak sekali. Kemudian apa pentingnya kita akan mempelajari atau membahas, mengkaji dari kitab ini? Kan begitu. Banyak kitab, bahkan kalau kita hitung dengan umur kita, ya umur kita yang tidak akan cukup untuk membaca itu. Kan begitu, banyak sekali kitab itu. Nah, apa kemudian pentingnya kemudian mengkaji kitab tersebut? Yang pertama, ya tentunya zaman sudah seperti ini ya. Zaman sudah sebagaimana tadi sebagai prolog, keadaan sudah istabaha alaina al-amr. Urusan Islam itu sudah menjadi remang bagi kita. Terkadang yang maksiat menjadi kebaikan atau kebaikan menjadi maksiat. Berdakwah terkadang dianggap hal yang menakutkan. Sementara orang yang mengajak pada kemungkaran dianggap sebagai hal-hal yang biasa kayak gitu. Makanya Rasulullah memang ada prediksi kenabian. Tapi jangan kemudian dijadikan alasan. Rasulullah memang pernah bersabda begini. Kaifa antum idza taga syubbanukum. Bagaimana kalian
kata Rasulullah. Kalau pemuda-pemuda kalian sudah toga, melenceng dari agama, sesat. Kan begitu? Lalu sahabat bertanya, awakainun dzalika ya Rasulullah? Apa itu betul-betul terjadi wahai Nabi? Karena sahabat tidak pernah tergambarkan. Kemudian ada seorang pemuda, dia durhaka, peminum khamar, melakukan perbuatan zina, pembunuh, begal dan sebagainya, tidak pernah tergambarkan sama sekali. Makanya sahabat bertanya, awakainun dzalika ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, betul, dan itu akan pasti terjadi. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan hadis yang cukup panjang. Nah, ini jangan kemudian dijadikan alasan. Nah, Ustaz, betul kita akan berdakwah. Tapi orang yang maksiat terang-terangan, ya kita sekedarnya sajalah. Nggak usah kemudian nasihati dengan nasihat yang betul-betul. Kan ada prediksi kenabian. Jadi kalau misalkan prediksi kenabian tidak dilakukan oleh orang itu, berarti hadisnya bohong. Nah, dijadikan alasan, ini tidak betul. Ingatlah kepada firman Allah yang lain, hadis-hadis Rasulullah yang lain. Kan begitu. Jadi walaupun ada prediksi kenabian seakan-akan begini, tapi ingatlah kepada yang lain. Makanya dalam hadis juga disebutkan, bada'ad dinu gariban wa sayaudu gariban. Islam itu datang terasing. Jadi orang-orang merasa ini apa ini ajaran baru Muhammad ini? Wong enak nyembah berhala, ngapain dia kemudian nyembah kepada sesuatu yang tidak terlihat? Jadi mereka memberontak, melawan pada Rasulullah. Namun kemudian lama-lama ada sahabat yang ikut, lama-lama sampai seluruh Arab menjadi negeri kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, wasayaudu gariban. Dan nanti juga akan terasing lagi. Dianggap aneh, dianggap orang yang mabuk agama. Betul, itu memang istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang di luar Islam untuk meruntuhkan kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, jangan kemudian khawatir, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing di akhir zaman. Jangankan kemudian kita berdakwah apa segala macam. Pakai pakaian yang terlihat syar'i saja itu bisa saja dicurigai, walaupun tidak mesti. Bisa saja dicurigai. Pakai kopiah putih, gamis, kemudian terkadang pakai sorban kayak gitu kan. Nah, itu ada tasbihnya misalnya, itu bisa saja dicurigai, dan berapa banyak hal seperti itu apalagi di negeri barat. Kerudung sudah mulai ini niqab, cadar itu sudah mulai seperti itu. Jadi memang terasing. Tapi kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Kemudian ditanya, siapa mereka wahai Nabi? Jadi orang-orang yang menghidupkan sunnahku, jalanku, baik sunnah yang dengan artian sunnah, atau kemudian jalan Nabi yang berartian wajib, setelah kesunnahan itu, jalan Nabi dimatikan oleh orang-orang. Maka itu orang disebut dengan orang yang terasing. Dan itulah adalah orang yang beruntung. Fatuba lil ghuraba. Nah, jadi kerusakan zaman sudah seperti itu. Kemudian batas-batas syariat juga sudah dilanggar, mereka sudah tidak peduli, yang penting sesuai dengan hawa nafsu mereka lakukan. Dan ternyata di dalam kitab ini, di dalam buku ini akan membahas itu semuanya. Bagaimana membentengi diri dari kemaksiatan yang sudah merajalela, bagaimana kemudian membentengi orang lain bahkan. Jadi kita mengkaji, kemudian kita membentengi orang lain itu bagaimana caranya. Lalu kemudian bagaimana negeri ini agar sesuai dengan apa yang difirmankan Allah. Kan begitu, bahwa negeri yang dicintai, makmur, diridhai oleh Allah, itu bagaimana, di sini akan dibahas semuanya. Termasuk juga diantaranya campur baur antara laki-laki dan perempuan itu sudah merupakan hal yang biasa. Bahkan terkesan ada hal yang mesti ya harus seperti itu. Kan begitu, karena alasannya apa? Kita hidup bersosial sebagainya. Memang hubungan antara laki-laki dan perempuan interaksi itu ada hal yang diperbolehkan. Seperti dalam transaksi jual beli, dalam mengajar, belajar, minta fatwa, itu memang ada diperkecualikan. Akan tapi tidak kemudian bercampur baur seperti yang digambarkan oleh zaman ini, digambarkan oleh Barat, seperti itu.
Kemudian apa lagi? Hukum Allah sudah dilupakan. Disebut jadul, kuno, barbar, ekstrim, apa lagi? Dan yang lain-lain. Kejam. Kalau melihat kepada natijah, kesimpulan hukum, misalkan orang yang mencuri, telah sampai pada batasnya, nisabnya, kemudian dipotong tangannya, kejam lah. Potong tangan mesti kejam. Tapi coba lihat bagaimana teririsnya hati orang yang dicuri. Betapa ruginya orang yang menjadi korban. Makanya jangan hanya sekedar melihat kepada kesimpulan hukum yang ditegakkan, tapi lihat kemudian sebabnya. Termasuk diantaranya misalkan qisas, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Padahal ayat sebelumnya menyatakan kutiba alaikumus siyamu. Kenapa kok dalam puasa itu mau, tapi dalam qisas tidak mau? Kan begitu. Makanya kemudian jangan lihat kepada kesimpulan hukum yang ditegakkan. Lihatlah kemudian bagaimana ketika dia membunuh korbannya. Ya korbannya tentunya dia, apalagi keluarganya merasa benar-benar kehilangan. Makanya kemudian Islam memberikan hukum yang setimpal. Begini ya, jadi itu pentingnya mengkaji dari kitab ini. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam beberapa tulisan-tulisannya itu terkadang menekankan ibarat pembahasan. Mohon diperhatikan kepada pembaca bahwa pembahasan ini sangat penting. Oleh karenanya dimohon untuk diulang-ulang. Terkadang kayak gitu. Jadi beliau benar-benar mempunyai perhatian kepada kita agar kemudian ketika membaca, mengkaji itu tidak terburu-buru. Baik. Kemudian komentar ulama tentang buku ini. Ada di sana Syekh Abu Samah Abdul Zahir bin Muhammad. Beliau adalah salah satu ulama atau tokoh yang terkenal di Al-Azhar pada zamannya. Di awal-awal beliau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Beliau mendalami ilmu agama. Beliau tercerahkan dengan buku ini. Jadi buku ini telah berhasil menghantarkan beliau menjadi ulama besar di zamannya itu, di Al-Azhar. Al-Azhar adalah termasuk perkuliahan yang cukup tua ya. Nomor 2, setelahnya apa satunya di Mesir juga. Nah, itu perkuliahan yang sangat tua. Beliau mengatakan buku ini, kitab ini adalah kitab yang telah berhasil menunjukkan saya pada hidayah dan menyelamatkan dari kesesatan. Bukan berarti seorang ulama kemudian dia akan selamat terus dari kesesatan. Tidak mesti. Ada beberapa yang awalnya ulama namun kemudian dia tersesat, bahkan menjadi ateis. Pernah tahu yang bernama Abdullah Al-Qasimi? Jadi ada seorang ulama Abdullah Al-Qasimi. Beliau adalah ulama kelas berat di zamannya. Karangan-karangannya, karya-karyanya yang membantah ahlul bid'ah, membantah ateisme sendiri, itu sangat luar biasa. Ada beberapa tulisan yang sekarang masih bisa kita baca. Abdullah Al-Qasimi. Namun kemudian kata ulama apa katanya ketika mengomentari kitab-kitab yang beliau tulis? Abdullah Al-Qasimi telah membayar mahar kepada Allah untuk masuk surga dengan kitabnya. Bayangkan. Nah, ulama besar bahkan dijuluki dengan Ibnu Taimiyah kecil. Namun siapa yang tahu akhir seseorang? Makanya kemudian kita wajib selalu berdoa kepada Allah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini kepada agamamu ya Allah. Terikat dengan syariatmu ya Allah. Itu makanya wajib kita berdoa kayak gitu terus. Coba bayangkan, Koreanya luar biasa, berbahasa Arab, tebel-tebel. Membantah Nasrani, membantah Yahudi, namun pada akhirnya dia kemudian murtad, musyrik, bahkan menjadi mulhidin. Minal mulhidin. Mulhidin itu ateis. Setelah dia keluar, nulis kitab lagi, membantah kaum muslimin sekarang. Yang sebelumnya membela kaum muslimin dan membantah orang-orang di luar Islam, dan sekarang membantah Islam sendiri dan kaum muslim. Bayangkan.
Makanya hidayah itu luar biasa. Hidayah itu benar-benar harus dipertahankan. Jangan kemudian enteng-entengan. Ya kan hidayah Ustaz, tergantung hidayah. Ayo ikut ngaji. Belum dapat hidayah Ustaz. Kan kayak gitu ya. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Pertama hidayah adalah hal yang gaib. Dia nggak boleh kemudian mengatakan belum dapat kayak gitu. Nah, jadi buku ini salah satu hal yang kemudian membuat beliau selamat. Membuat beliau selamat dari kesesatan dan mendapatkan hidayah petunjuk. Jadi kalau antum benar-benar baca dengan seksama, itu benar-benar membuat hati itu tentram. Membuat penjagaan diri tanpa harus merantai diri. Kayak gitu. Jadi luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau pernah mengatakan ya, dalam kitab ini terdapat ilmu yang sangat lembut bagi hati. Hatinya nanti akan lembut ketika mempelajari ilmu yang ada dalam kitab ini. Ada juga hakikat ilmu. Jadi ilmu ini ada hakikatnya. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Makanya beda ya antara pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan itu hanya sekedar wawasan. Ada di sini. Tapi kalau ilmu, hakikatnya itu harus diamalkan. Beliau di sini membahas apa itu hakikat ilmu. Kemudian muhasabah diri. Karena orang itu kalau sombong sudah tidak mau muhasabah diri. Muraqabah, merasa mawas diri dari Allah. Jadi intinya kitab ini pasti dan sangat dibutuhkan oleh para pencari ilmu. Para thalibul ilm itu sangat dibutuhkan. Dan bahkan termasuk daruri. Daruri itu adalah kewajiban yang mendesak. Kemudian apa saja kita bahas secara ringkas. Pertama, hal yang berkaitan dengan doa. Penyebabnya, kenapa kok kemudian diantaranya ada yang nggak dikabulkan, dan yang lainnya. Kemudian ada juga yang bab kedua, maksiat dosa. Kira-kira dosa maksiat itu bisa mempengaruhi apa aja gitu. Misalkan maksiat apalah yang macam-macam. Nanti akan dibahas juga di sini mudaratnya, dampak buruk dan sebagainya. Kemudian hubungan antara dosa dan hukuman. Implikasi kita berbuat maksiat itu apa? Bisa jadi hukumannya itu di dunia, bisa jadi juga ditangguhkan oleh Allah sampai kemudian di akhirat. Bisa jadi juga Allah bisa memaafkan. Makanya kemudian umat Nabi Muhammad ini punya khususiyah. Apa khususiyahnya? Ketika mereka berbuat maksiat, Allah tangguhkan. Allah mengharapkan ampunannya. Allah mengharapkan istighfarnya. Dia mau nggak minta ampun kepada Allah? Dia mau tidak beristighfar kepada Allah? Kalau tidak, ya nanti diazab di akhirat. Beda dengan umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa misalnya. Umatnya Nabi Musa bermaksiat sekarang ya, bermaksiat di malam hari, keesokan harinya sudah ketahuan. Dalam beberapa riwayat disebutkan di dainya tertulis bahwa dia maksiatnya apa tadi malam. Di riwayat lain juga disebutkan ya, bahwa di pintunya. Jadi malam misalkan minum khamr misalnya di rumahnya, sembunyi-sembunyi nggak ada orang. Itu di pintunya tertulis orang ini tadi malam minum khamr. Sehingga langsung diekop dengan hukum Islam saat itu. Ada kalanya langsung diazab oleh Allah, bukan hanya sebagai pertanda yang kemudian Nabi Musa yang menghukum, tidak. Langsung diazab. Di antaranya seperti siapa? Orang-orang yang sudah dilarang untuk mancing ikan di hari Sabtu tapi masih melanggarnya. Tapi mereka pintar juga. Apa? Mereka bikin semacam lubang besar di kalau air ombak air kan ke samping ya, jadi bikin semacam lubang besar, itu bikinnya hari Jumat, ngambilnya hari Minggu. Sementara ikan hanya muncul di hari Sabtu. Kan diceritakan gitu dalam Al-Quran. Nah, munculnya hanya hari Sabtu. Bahkan seakan-akan lautan itu ya ikan gitu kan. Isinya ikan semua di hari Sabtu. Dan ini adalah cobaan kepada orang-orang Bani Israel. Lalu mereka menggunakan akalnya, gali semacam sumur-sumuran di hari Jumat, kemudian hari Minggunya diambil. Allah kok berusaha ditipu gitu kan. Lalu akhirnya Allah mengutuk mereka, membinasakan mereka dengan dijadikan apa? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah mereka itu menjadi
monyet-monyet yang terhina. Dalam sebagian orang-orang itu ada yang dirubah menjadi babi. Dan monyet ini tidak bertahan lama, sekitar hanya 3 hari. Begitu yang dijelaskan oleh ulama tafsir. Hanya 3 hari, setelah itu mereka mati semuanya. Makanya kemudian mereka tidak berkelanjutan ya, tidak berketurunan. Sudah mati semuanya. Dan ternyata ada sebagian ulama yang juga dikutuk jadi monyet. Kenapa? Karena dia walaupun tidak ngambil ikan, ya kan, ada di sana. Dia nyantai sama mereka. Mereka menjadi dijadikan teman oleh dia. Betul, dia tidak melakukan maksiat, tapi dia interaksi dengan dia, saling kasih sayang dengan dia, tidak mendakwahi. Prinsipnya kamu-kamu, saya. Saya beribadah, kamu ya urusan kamu sama Allah. Prinsipnya kayak gitu, dia nggak mau berdakwah. Akhirnya dikutuk juga jadi monyet. Seperti itu. Sementara orang-orang yang bersama Nabi Musa itu semuanya selamat. Nah, kalau di umatnya Nabi Muhammad ketika berbuat dosa hukumannya ditangguhkan nanti di akhirat. Barangkali sebelum dia meninggal dunia dia mau bertaubat. Kan siapa tahu bisa jadi orang yang dahulunya preman lalu kemudian bertaubat. Dan itu banyak sekali ya seperti itu. Dan itu bagus menurut saya, mantan preman jadi ustadz daripada mantan ustadz jadi preman gitu kan. Apakah ada mantan ustadz kemudian ada? Bahkan saya punya kawan sendiri gitu kan. Saya punya kawan dia dulunya ngajar segala macam, luar biasa. Bahkan pengetahuan ilmunya saat itu saya kalah gitu kan. Betul. Namun kemudian setelah lama tidak jumpa, kemudian dia jadi ya bukan merendahkan penjaga warnet gitu, jadi penjaga warnet, rokokan, kemudian main cewek kayak gitu. Padahal dulunya ustadz, gitu. Ngajar di pondok. Gitu. Itu kan sangat tidak masuk akal gitu ya. Ya itu tadi, siapa yang tahu urusan akibatu amrina. Akhir dari urusan kita itu apakah khairan ataupun syarran. Kita nggak tahu. Makanya terus berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Jangan pernah meremehkan maksiat walaupun sekecil apapun itu. Kan terkadang orang meremehkan maksiat, kan cuma lihat sebentar. Kayak gitu kan. Tapi bukan masalah maksiatnya sekarang. Anda durhaka sama siapa? Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, kita juga tidak boleh meremehkan maksiat sekecil apapun. Nah, di sini juga akan dibahas masalahnya. Kemudian terkait tauhid dan syirik. Apa kemudian ciri-cirinya, diantaranya apa, misalkan contoh-contohnya dari dua hal ini, itu semua akan dibahas semuanya di sini. Kemudian macam-macam dosa besar itu apa saja, itu juga dibahas, implikasinya dan sebagainya. Kemudian hal yang kemudian bisa membuat kita masuk pada maksiat itu apa, itu juga dibahas. Sebab-sebab yang kemudian kita bisa terjerumus ke sana, itu juga dibahas oleh beliau, dan langkah pencegahannya juga seperti apa, itu juga akan dibahas ini. Ini adalah langkah pencegahannya. Kemudian tentang masalah cinta. Banyak orang yang mendefinisikan cinta ini dengan itu, ini dan sebagainya, akan tapi beliau dibahas sesuai dengan syariat di sini. Apakah dibenarkan cinta dengan artian seperti ini? Itu semua akan dibahas. Apakah kemudian boleh? Contohnya seperti apa? Dampaknya apa? Akibatnya apa? Itu semuanya akan dibahas. Bahkan beliau membahas di atasnya hub. Di atasnya hub itu ada al-ishq. Al-ishq itu adalah mabuk, tapi mabuk asmara. Itu gimana? Seperti apa? Contohnya bagaimana? Itu juga akan dibahas di sini. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan." Tidaklah Allah turunkan satu penyakit kecuali Allah barengkan juga obatnya. Kalau Allah nurunkan penyakit, Allah nurunkan juga obatnya. Cuman alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahui oleh orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Kalau kita lihat secara penyakit zahir saja, fisik, yang mengetahui obat dari penyakit-penyakit tertentu adalah dokter. Obatnya. Jadi mereka yang mengetahui, kita ya tidak tahu karena memang bukan di bidangnya, kecuali kita dokter juga.
Nah, makanya setiap penyakit yang ada itu mesti ada obatnya. Baik itu penyakitnya penyakit zahir ataupun penyakit batin. Gak tahu katanya HIV belum ditemukan obatnya. Wallahu alam. Itu berarti benar-benar suatu hal yang ya aib kemudian benar-benar dimurkai oleh Allah. Tapi intinya memang setiap penyakit itu mesti ada obatnya. Tentunya itu tadi disebutkan ini ada hadis lain likul lida'in dawa faida usiba dawa udda'i bari abi idznillah. Jadi setiap penyakit memang ada obatnya. Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti obat-obat yang telah diuji cobakan kepada HIV belum diizinkan. Kan begitu? Belum diizinkan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit HIV ini. Jadi ini benar-benar teguran sebenarnya. Ini kenapa HIV kok tidak tersembuhkan? Seharusnya orang-orang berpikir ya, para dokter muslim itu kan berpikir ini kenapa kita sudah mencoba. Bahkan dari beberapa generasi sudah mencoba. Orang yang meneliti tentang obatnya itu telah mati. Digantikan oleh kita. Kita pun sampai sekarang juga belum menemukan. Ini apa? Ada apa ini? Berarti ini sangat parah sekali. Tapi pergaulan bebas itu benar-benar harus ditanggulangi. Jangan hanya kita sibuk mencari obatnya saja, tapi penyebabnya itu tidak ditanggulangi. Makanya mencegah itu memang lebih baik daripada mengobati. Jadi dicegah dulu perbuatan maksiatnya. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Usamah bin Syarik, Rasulullah pernah bersabda ya, seperti yang tadi disebutkan, bahwa Allah menurunkan penyakit, tentu juga Allah menurunkan obat. Hanya saja diketahui oleh orang yang tahu dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Termasuk juga misalkan kita, contoh ya, kita contohkan, kita terkadang punya penyakit was-was. Ya kan, kita punya penyakit ragu. Nah, ini obatnya gimana? Kita nggak tahu. Bagaimana merujuknya? Kembali kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, orang yang ahli dalam ilmu, kalau kalian tidak tahu tentang suatu problematika, jalan keluar dari suatu problematika. Nah, barangkali bisa ditemukan obatnya. Kemudian sama juga, kurang lebih sama, bahwa Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali dibarengi dengan obat. Hanya saja ada satu yang tidak ada obatnya, apa? Al-haram, ketuaan. Makanya obat-obat yang kemudian membuat awet muda kayak gitu, itu ya kebanyakan bohongnya gitu kan, kalau dilihat pada hadis ini. Kenapa? Karena kalau tua ya nggak bisa kembali lagi. Memang ada beberapa dalam sejarah Islam itu ada memang beberapa orang yang dikembalikan muda lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Wanita yang pernah menggoda Nabi Yusuf. Zulaikha kita kenal, akan tapi di Quran tidak disebutkan secara jelas namanya. Baiklah, kita sebut Zulaikha itu. Nah, beliau itu adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi Yusuf. Kan begitu? Sebagaimana telah kita ketahui kisahnya itu dalam surat Yusuf. Kemudian setelah berjalannya masa dia pergi dari istana, Nabi Yusuf menjadi seorang wazir saat itu, kemudian dia sudah tua. Nah, kebetulan dengan hal itu, banyak orang-orang kafir yang menentang Nabi Yusuf. Apa bukti bahwa Anda adalah Nabi dan Rasul? Apa mukjizatnya? Lalu akhirnya kalian mau mukjizat apa? Kan begitu. Orang-orang kafir yang penyembah berhala saat itu minta apa? Minta orang dimudahkan lagi. Tentu adalah hal yang mustahil ya. Orang tua kok dimudahkan lagi. Kan begitu sudah keriput kok dijadikan muda lagi. Akhirnya baik, siap. Jadi langsung menyanggupi. Karena beliau yakin Allah akan membantunya. Setelah itu didatangkanlah Zulaikha, ya, wanita yang pernah menggoda Nabi Yusuf. Lalu akhirnya beliau salat 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah,
lalu akhirnya menjadi mudah lagi. Sungguh pun begitu, ternyata yang tadi minta mujizat tidak masuk Islam gitu kan. Begitulah ketika hati sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti 1000 bukti yang kita ajukan kepada dia, proposal proposal kenabian kita buktikan kepada dia kan begitu, itu tidak akan mempan. Beda dengan orang yang hatinya telah terbuka, satu saja dalil dia sudah terima, gak usah banyak-banyak kan begitu. Nah, baik. Kemudian ada juga satu penyakit ya, penyakit di mana ini sering menghinggapi kita, kebodohan, ketidaktahuan. Itu adalah penyakit yang harus diobati gitu kan. Nah, apa obatnya? Ya kalau penyakit jelas fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kalian tidak tahu. Nah, berarti obatnya adalah bertanya. Makanya suatu ketika begini. Pernah ada sekelompok sahabat Nabi melakukan ekspedisi peperangan. Disebut dengan Saroya. Kemudian di perjalanan, di saat perang berkecamuk, ada salah satu sahabat yang terkena hantam. Ada juga disebutkan bahwa terkena batu kayak gitu. Sehingga kepalanya bocor, mengeluarkan darah parah. Kemudian setelah perang usai, dia selamat, kemudian dia istirahat. Qadarullah basah, junub. Nah, ketika bangun, dia bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain, ini gimana ini, saya junub, cuman kepala bocornya sakit. Boleh nggak kalau tayamum? Oh nggak bisa, kata sahabat yang lain. Kamu harus mandi pakai air. Lalu akhirnya, karena semua sahabat sepakat kayak gitu, dia mandi gitu kan. Setelah mandi ternyata meninggal dunia. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah, Rasulullah murka. Sampai Rasulullah mengatakan, semoga Allah menghancurkan mereka yang berfatwa tanpa ilmu. Jadi ini hanya kemarahan saja ya, jangan kemudian berarti sahabat dihancurkan. Nah, jangan ngambil kesimpulan kayak gitu. Si A jadinya kan gitu. Nah, jadi Rasul sangat murka sampai tercetus ucapan macam begini. Lalu kemudian Rasulullah, innama syifa'al ayyi as-su'al. Ya kan? Kalau tidak tahu, ya obatnya bertanya dulu. Seharusnya mereka itu ngirim satu orang yang datang ke saya misalnya. Lalu bertanya, Rasulullah ini kejadiannya begini, gimana? Oh ya, tayamum saja. Dia bisa kembali. Kan bisa saja. Menggunakan kuda yang cepat misalnya, kan tidak seperti yang sekarang. Cuman karena mereka ya terburu-buru berfatwa gitu kan, akhirnya Rasulullah marah. Nah, makanya dari situ kemudian disebutkan bahwa kebodohan obatnya adalah dia bertanya. Nah, bahkan Al-Quran juga merupakan obat. Ya, merupakan obat. Makanya dalam surat Fussilat ini artinya seperti ini. Gitu kan? Jadi Al-Quran itu memang dijadikan sebagai obat, syifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran apa yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Obat hati, bahkan juga bisa untuk dijadikan sebagai ruqyah. Suatu ketika ada beberapa kelompok sahabat juga sedang melakukan perjalanan. Sampai di satu perkampungan, mereka haus, mereka lapar. Lalu kemudian datang kepada kepala kampung saat itu, ini kami perjalanan dari Madinah. Kami, oh nggak bisa, kami nggak ada apa-apa. Pergi sana. Akhirnya mereka tidak diterima. Setelah beberapa kilo daripada kampung itu, kepala suku disengat oleh kalajengking. Dan ini ada dalam hadis sahih ceritanya. Sehingga akhirnya dia sekarat. Diobati dengan berbagai macam obat, tidak bisa. Ahli dokter segala macam pada saat itu nggak ada yang bisa menyembuhkan. Lalu akhirnya ada orang yang mengatakan, coba kalian tanyakan kepada orang yang tadi datang ke sini. Barangkali mereka punya obat. Lalu akhirnya disusullah kelompok sahabat ini
Lalu kemudian bertanya, apakah kalian punya obat untuk mengobati kepala kampung kami yang terkena sengatan kalajengking. Berarti kalajengkingnya yang yang parah gitu, skorpion ini. Sama aja. Nah, kemudian kata sahabat yang satunya apa? Oh, nggak bisa. Kami tidak mau ke kampung itu lagi. Masa kami sudah tadi lapar, haus, meminta air aja nggak dikasih. Ya kami minta maaf. Ya maaf itu harus ada kompensasi gitu kan. Saya bisa mengobati, ya kan? Tapi saya harus dikasih beberapa kambing. 10 kambing lah kita bulatkan. 10 kambing. Akhirnya baik, kami siapkan 10 kambing. Asalkan kepala suku kami sembuh. Akhirnya berangkatlah ke sana. Ternyata apa? Dibacakan Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir Al-Fatihah oleh satu sahabat itu. Dibaca, disebulkan ke air, disuruh minum. Setelah diminum, saat itu juga langsung dia bangkit. Langsung dia bangkit, dia jalan ke sana kemari, kalau bahasa sekarang kita mungkin lari gitu. Serasa tidak terjadi apapun. Nah, lalu kemudian diberikanlah 10 kambing sesuai dengan kesepakatan, kemudian mau dibagi-bagi. Lalu kemudian apa kata yang meruqyah tadi yang membaca Al-Fatihah? Tidak, saya tidak akan membagi-bagikan ini. Kita tidak boleh ngambil ini sampai kita tanya dulu kepada Rasul. Takut kejadian seperti yang tadi. Tiba-tiba langsung memutuskan hukum, oh ya sudah kita ambil saja. Ini memang upah gitu kan. Jadi sahabat kayak gitu. Setelah tahu kejadian yang sebelumnya, ngirim utusan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini gimana? Kejadiannya kayak gini. Kemudian Rasulullah merasa kaget. Lalu Rasul bertanya, dari mana? Kok bisa tahu dia? Al-Fatihah kok bisa jadi obat? Dia tuh kok bisa tahu? Rasulullah belum pernah ngasih tahu kalau ternyata Al-Fatihah memang obat semuanya. Tapi Rasulullah tidak memberitahu secara khusus bahwa Al-Fatihah bisa menjadi obat, bisa dijadikan ruqyah. Seperti itu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, baiklah, ambil saja itu upah kambing itu, kemudian kalau ada sisanya kasih saya juga. Rasulullah justru minta kalau misalkan ada sisa dari kambing itu. Berarti Al-Quran dari awal sampai akhir ya memang obat. Berarti sahabat yang tadi itu ngerti tentang ayat ini. Kan begitu, bahwa hadis Rasulullah pernah menyatakan bahwa Al-Quran itu obat. Namun dia tidak keburu-buru untuk kemudian mengambil keputusan. Jadi dia bertanya dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi secara keseluruhan tentang pembahasan kita ini di kitab ini adalah memang untuk menata hati agar terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, terhindar daripada kedengkian, penyakit-penyakit hati dan yang lainnya. Cara penanggulangannya seperti apa? Kalau kita misalkan mengobati zahir saja benar-benar mencurahkan perhatian yang sangat tinggi, ya seharusnya kita dalam masalah batin juga mempunyai perhatian yang sangat tinggi untuk mengobatinya. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah, insya Allah pertemuan pertama kita adalah tentang ini ya, sebagai mukaddimah, sinopsis, kemudian dan yang lain-lain. Baik, sebelum kita akhiri ada pertanyaan ya, pembukaan. Oh, baik. Ya, jadi ini untuk kedepannya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan istiqomah, diberikan keteguhan hati untuk memperjuangkan syariat, kemudian punya keinginan yang kuat bahwa kita benar-benar ingin memperbaiki hati kita. Walaupun anggap saja dandanan kita mungkin baju tidak pakai gamis, tidak pakai sorban, tidak pakai kopiah. Akan tetapi yang penting kan menutup aurat. Langkah kita adalah seperti langkah Nabi. Tindakan kita seperti tindakan Rasul. Apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan bermanfaat kepada orang lain. Tidak masalah, celana apa dan segala macam, tidak masalah. Selama aurat tertutup kan nggak masalah gitu kan.
Jadi tidak kemudian dimonopoli Islam itu oleh seorang ustadz yang pakai gamis, sorban dan kopiah, tidak dimonopoli itu. Karena Islam hakikatnya adalah ya suatu langkah, suatu tindakan mencerminkan tidak kepada syariat. Seperti itu. Baik, alhamdulillah mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.